Dalam dunia pendidikan, etika profesional memiliki peran penting. Namun, bagaimana jika hal kecil berubah menjadi masalah besar? Selamat pagi semuanya. Pagi. Mohon maaf ya, saya hari ini sedikit terlambat. Hari ini ada yang tahu nggak kita akan bahas tentang materi apa? Nggak tahu, Ibu. Loh, Pak nggak tahu kuliah tentang apa pada hari ini? Ada yang bisa menjawab nggak hari ini kita akan bahas mengenai materi apa? Mohon izin Ibu, hari ini kelas membahas tentang pentingnya manajemen waktu di dunia perkuliahan. Nah, bagus sekali ya. Jadi manajemen waktu itu memang sangatlah penting di yang kuliah ini. Apalagi buat mahasiswa ini yang sering lupa waktu dan kurang mengerti caranya mengatur waktu itu seperti apa. Waktu buat kuliah, waktu buat belajar. Nah, seperti anak tetangga saya itu setiap hari kerjanya main terus dan akhirnya sering telat masuk kelas. Ibunya setiap hari ngeluh sama saya, pusing kepala saya. Lagi-lagi out of topic. Kapan ya kita diberikan penjelasan yang jelas? Iya ya, aku juga capek loh. Beliau ini selalu gitu, atas kamu tuh. Oh ya anak, saya minta maaf ya, ternyata saya ada rapat hari ini. Buat materi hari ini kita ganti tugas yang lain aja ya. Kita akhiri saja perkuliahan pada hari ini. Terima kasih ya. Oh iya, Din, kamu hari ini jadi konsultasi ke Bu Eka nggak? Kurang tahu, Li. Ini aja chatku belum dibalas 3 hari. Loh, terus gimana? Kok bisa belum dibalas sampai sekarang? Kamu udah cari ke ruang dosen belum? Udah, beliau tuh nggak ada di ruangannya waktu aku cari. Aku bingung. Aku juga butuh bimbingan soalnya tugasnya makin hari makin numpuk. Gimana dong, Li? Jangan menyerah dulu, Din. Udah positif thinking dulu aja. Siapa tahu nanti malam dibalas sama ibunya. Semangat ya. Din, kamu kenapa Din nggak kelihatan nyeri gitu? Nih, pesan dosen ke depan kelas. Kok bisa sih beliau ngomong kayak gitu? Padahal aku udah chat beliau dan nggak pernah capek ke ruang dosen. Kok bisa dibilang nggak ada yang ngechat di grup? Kok bisa nggak ada yang mau datang untuk bimbingan? Din, tenang ya, Din. Aku bantu cari solusinya. Kamu jangan nangis dulu, oke? Ya, makasih ya, Lin. Gini deh, sekarang mending kamu pulang dulu ke kos, kamu tenang diri kamu dulu, baru nanti kita cari solusinya bareng-bareng gimana. Oh iya Din, aku udah cari info soal masalah kamu. Aku udah tanya ke teman-temanku. Katanya mereka bisa loh kalau kamu minta bantuan ke dosen DPA kamu. Loh, iya kah? Aku takut dikira mengadu kalau cerita soal tentang ini. Loh justru enggak Din, kamu cerita aja ke dosen DPA kamu. Soalnya beliau yang lebih tahu dan lebih berwenang buat ngasih nasihat ke kamu. Daripada kamu makin stres ya kan? Emang dosen DPA kamu siapa? Wandang. Oh bagus dong, aku dengar beliau orangnya sabar dan baik banget. Kamu pasti bakal dibantu. Kamu coba aja dulu, oke? Oke deh. Permisi Bu, saya Dina dari angkatan 24. Apa boleh saya minta waktu Ibu sebentar? Iya, silakan. Assalamualaikum ya, makasih deh. Silakan gila dapat. Jadi ada apa? Udah yang dibicarakan? Jadi gini Bu Eka kan sering membawa cerita pribadinya di kelas. Lalu sering saya chat untuk menanyakan soal bimbingan tugas yang diberikan beliau. Hanya saja
Beliau selalu mengabaikan pesan saya, tidak pernah membaca dan membalas pesan saya. Tapi kemarin, di grup kelas itu beliau justru marah dan bilang kami tidak pernah niat untuk bimbingan. Jadi gimana, Ibu? Saya mengerti masalah kamu, Dinda. Masalah ini nanti akan saya bicarakan dengan Bu Eka. Gak usah tahu. Yang kamu lakukan ke saya sekarang itu sudah. Memang tugas kami selaku dosen itu kan memberikan bimbingan dan kepastian untuk kalian mahasiswa, gitu ya. Jadi gak perlu takut. Nanti akan saya coba komunikasikan lagi dengan Bu Eka, dan untuk kedepannya nanti bisa lah dilihat ya. Untuk saya mengucapkan terima kasih juga kamu sudah mau open up soal masalah kamu ini, jadi kita bisa follow up sama-sama. Terima kasih banyak ya, Ibu. Sama-sama. Permisi Bu Eka, Oh iya? bisa kita ngobrol sebentar? Oh iya, Ibu silakan. Ada apa ya, Ibu? Jadi begini, saya mendapat masukan dari beberapa mahasiswa beberapa waktu lalu bahwa mereka sudah mencoba untuk menghubungi ibu sebenarnya terkait bimbingan atau konsultasi. Namun mereka merasa belum sempat mendapatkan jawaban itu dari ibu. Lalu mereka juga bercerita kepada saya kalau sebagian jam perkuliahan itu digunakan untuk membahas hal-hal yang di luar materi. Nah, saya kesini untuk mengajak ibu sama-sama mencari solusi terbaik lah untuk mahasiswa itu dari gitu kan, supaya proses belajar itu berjalan dengan nyaman dan juga baik. Serius, Ibu. Saya tidak pernah merasa dicat soalnya, Bu. Ya, mungkin ada beberapa chat yang belum sempat ibu baca atau terlewat ketika membuka WhatsApp. Oh, sebentar saya lihat dulu. Oh iya, ya Tuhan, saya benar-benar melewatkan ini. Ibu dosen yang baik, saya yakin ibu dapat memperbaiki situasi ini dengan sangat baik. Mahasiswa itu sebenarnya nggak menuntut banyak. Mereka itu cuma ingin diberi kepastian karena kan mereka juga baru mengenal dunia perkuliahan. Mereka masih perlu dibimbing dengan usaha yang ekstra gitu. Ya, terima kasih ya Ibu udah menegur saya lebih baik lagi untuk mengejar selanjutnya. Sama-sama. Dalam dunia pendidikan, hubungan antara dosen dan mahasiswa bukan hanya soal penyampaian materi, tetapi juga saling memahami dan menjaga kepercayaan. Setiap kata, setiap sikap, dan setiap respon memiliki pengaruh yang bisa menguatkan atau justru melemahkan semangat belajar. Ketika kesalahpahaman terjadi, seringkali bukan karena buruknya niat, tetapi karena komunikasi yang tidak tersampaikan dengan jelas. Namun, yang terpenting bukanlah kesalahpahamannya, melainkan bagaimana keberanian untuk mengakui, memperbaiki, dan melanjutkan dengan lebih baik dapat membawa perubahan. Ketika dosen mau mendengar dan mahasiswa berani menyampaikan, maka terciptalah ruang belajar yang lebih sehat, tempat di mana setiap orang merasa dihargai, didampingi, dan dipahami. Di akhir hari, tujuan kita tetap sama, yaitu menciptakan proses belajar yang profesional, manusiawi, dan bermakna bagi semua pihak.